Qanaah itu mensyukuri apa yang kita peroleh. Orang yang qanaah tidak pernah iri dengan rezeki orang. Anda silahkan lihat dalam surat An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jangan kalian iri hati dengan karunia Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Jangan iri. Iri dengan rezeki orang itu perbuatan setan. Allah jelas menyampaikan kepada kita, jangan iri dengan karunia orang lain. Kenapa? Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia kerjakan, perempuan dapat bagian dengan apa yang dia kerjakan. Artinya apa? Porsinya sudah Allah atur. Kenapa harus iri? Laki-laki belajar yang pintar laki-laki, perempuan belajar yang pintar perempuan. Laki-laki yang bekerja dapat duit laki-laki, perempuan yang bekerja dapat duit perempuan. Laki-laki yang ibadah dapat pahala laki-laki, perempuan yang ibadah dapat pahala perempuan. Kenapa iri? Apa yang kita peroleh sesuai dengan hasil perjuangan yang kita lakukan. Makanya kalau kita kerja keras, tidak buang waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, hasilnya lebih banyak daripada orang cuman merenung. Iya apa iya? Iya. Apa yang mereka peroleh kalau hanya cuman merenung? Apa yang mereka dapatkan? Hayu aja mikirin orang. Heran ya si Anu rumahnya udah gede, kosnya begini. Nah lu diem aja. Kurang mulu, merasa kosnya cuma sedikit, orang lain banyak. Ini tidak qanaah dan dibenci oleh Allah orang yang iri. Makanya bagaimana biar kita menjadi orang yang qanaah? Yang pertama, banyak bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ini rezeki saya hari ini. Alhamdulillah saya punya rumah. Orang lain masih ngontrak. Alhamdulillah punya kudungan koneng, baju hidung. Orang lain mas seragam juga nggak punya. Selalu bersyukur dengan apa yang kita peroleh, tenang hati kita. Yang Anda jangan lupa, rezeki telah diatur oleh Allah. Jangan ibu pengen hidup berhasil tapi kebluk. Terang kebluk ente. Tahu nggak kebluk? Tahu. Males, diem aja meneng baik. Kalau nggak suka bekerja. Ini hasilnya alhamdulillah. Ternyata ini toh rezeki saya. Alhamdulillah ya Allah. Senang saya. Coba kalau saya tidak bekerja, nggak dapat hasil ini. Kemudian apalagi sih biar hati kita qanaah. Masya Allah. Yakin inilah rezeki yang terbaik untuk saya. Bukan kata saya. Wasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi paling baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Bu, kenapa rezeki segini aja benci? Boleh jadi Allah punya perhitungan. Kalau kamu dijadikan orang kaya, nanti kurang syukur. Kalau kamu dijadikan orang kaya, nanti tidak tahu diri. Kurang menikmati ibadah. Allah suka kalau hidupnya seperti ini, tetap banyak ibadah. Karena dia qanaah. Mensyukuri apa yang ada. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Makanya kalau belanja sesuai kemampuan. Ini loh yang aku butuhkan. Bukan yang aku inginkan. Ini orang yang qanaah. Kebanyakan manusia itu yang dibeli, yang diinginkan. Bukan yang dibutuhkan. Butuh enggak, beli ini. Nyesel nggak pulang ke rumah? Nyesel duit sampai habis, padahal kebutuhan besok masih banyak. Ini yang salah. Harusnya qanaah. Yang saya ke pasar, yang dibutuhkan ini. Beli aja ini. Selesai. Alhamdulillah. Segala kebutuhan saya tercukupi. Tentu
Tentu saja sesuai kemampuan yang ada. Karena Allah berfirman liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Seseorang diwajibkan memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Kalau dia oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, memberi nafkah buat keluarga banyak. Kalau ini yang ada sederhana, inilah yang sederhana. Ini yang disyukuri. Orang yang qanaah hidupnya lebih tenang dan tentram. Karena yakin dia inilah yang terbaik kata Allah buat saya. Maaf. Tidak sedikit orang yang kaya. Dia seorang pejabat. Rumahnya mewah. Hartanya melimpah. Banyak berkeluh kesah. Aduh, suami saya mah banyak banget ditaksir cewek. Ya Allah. Saya tidak bercanda. Ini serius dan ini nyata. Jamaah saya, rumahnya nggak jauh dari rumah saya, jangan disebut namanya ntar ketemu sama lo. Kenal dong saya. Dia bilang dulu saya berdoa, ya Allah, jadikan suami saya biar kaya, biar hidupnya berhasil. Kebeli rumah yang tadi di Perumnas, rumahnya pindah ke real estate. Terus maju usahanya. Begitu suaminya maju luar biasa, cewek banyak yang naksir. Ini nyata. Akhirnya suaminya kan namanya kalau udah kaya jadi ganteng, yang tadinya hitam aja jadi ganteng. Iya. Yang tadi jelek aja buruk jadi cakep, ke salon didadarin. Ini nyata. Ya Allah, itu si jamaah saya nangis lagi ke rumah. Mama, ternyata suami saya kaya, mana hebat. Seringan sakit hatinya, mana jarang pulang. Mana sering bener pergi kemana. Masya Allah. Aduh, saya gimana ya, mah? Mintanya yang terbaik. Rupanya dia salah doa. Salah doa. Ya Allah, mendingan kembalian aja suami saya kayak dulu deh, biarin. Allah berkehendak. Datang tuh tahun 98 namanya moneter apa? Krisis moneter. Iya, Krisis moneter. Iya. Usaha dia habis. Bener, rumah-rumah yang mewah, mobil yang mewah terjual kembali, balik deui ke rumah yang dulu. Saya bilang, lu sih salah doa. Salah doa dia. Kata dia, jadi kata dia biarin deh, mendingan begini. Jadi suaminya ada di samping dia mulu gitu. Jadi ternyata ini nyata nih, ini jamaah saya dan rumahnya ngajar di rumah saya. Ini nyata bahwa kekayaan yang melimpah ruah tidak menjadikan seseorang tenang dan bahagia. Ternyata dengan kondisi yang sederhana, rumah pun cuma di Perumnas, penghasilan nggak seberapa, dengan mensyukuri nikmat apa adanya, dengan hati yang qanaah kepada Allah, selalu bersyukur. Ada musibah dia bersabar, lebih tenang daripada suaminya jadi orang kaya. Iya. Saya tadi lagi diam lagi mikir, ini siapa orangnya ya? Jangan. Iya. Kepo. Saya kayaknya kenal. Iya. Jadi intinya Bu ya, qanaah itu membawa kita pada ketenangan dan juga kebahagiaan lahir batin ya. Makanya setelah ini kita akan cari tahu lagi tentang qanaah. Tentunya tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.